Si Quenzi tuh lagi pelit banget ya, banget sama semuanya yang dia punya, barangnya dia pokoknya. Kemarin sih kalau mau minta makannya tawarin aja dia jeritan heboh. Iya kan, parah kan. Boleh ya? Oh, nggak boleh bisa. Oh, nggak boleh. Iya. Bukan cuma makannya, tapi barang yang segala sesuatu yang dia punya, pokoknya nggak boleh dipegang. Bukan cuma minta ya, dipegang sama orangnya dia nggak boleh, bener-bener. Pernah sih gue waktu pertama kali ketemu Quenzi lagi, udah lama nggak ketemu, cuman mau ngambil Thomasnya juga nggak boleh. Nggak boleh. Cuman mungkin karena dia kan anak satu-satunya dan dia tidak terbiasa berbagi dengan yang lain, ya nggak sih? Iya sih memang. Tadi habis ketemu Saskia, terus ngebahas mengenai Quenzi yang sekarang itu pada umurnya 2 tahun ini lagi pelit-pelitnya sama semua apa yang dia punya. Mau makanan, mau mainan, sama sekali nggak boleh diminta. Kalau Q, aku mungkin nggak akan kaget karena dia anak satu-satunya. Dia anak tunggal yang di rumah tidak terbiasa berbagi dengan anak seumurannya. Tapi itu keterlaluan banget. Kayak gue nih, misalnya gue lagi nyuapin dia, terus gue cuma mau nyobain kerupuknya dia gitu. Nggak boleh. Gue loh itu, nggak boleh. Kita mau coba. Bener-bener pelit banget anaknya. Aduh bingung banget ya gimana Tapi ya gue caranya ya. pernah ngalamin itu pas si Bill dulu belum sekolah dan belum punya adik. Dia jadi anak yang pelit luar biasa karena kan gak terbiasa berbagi sama yang lain. Tapi pas punya adik tuh otomatis dia nggak tahu sekarang ngalahnya luar biasa sih. Dan sekolah dia dari sekecil mungkin gue biasain dia main dengan teman-teman seumurannya. Jadi kalau ajak ke tempat main kan dia terbiasa untuk oh ya ini mainan nggak punya dia sendiri, ya nggak sih? Nah, terus aku cerita sama Saskia, Quenzi tuh lagi pelit banget sama barangnya, apapun, mau makanan, mau mainan, tuh bener-bener gak mau berbagi. Gimana ya, ada solusi gak sih? Kayaknya lo saatnya nambah deh, ya nggak sih? Emang sih ada rencana segera. Saatnya nambah, jadi dia udah terbiasa berbagi, terus banyakin main di tempat Anak umum. seumuran, Iya, hai, udah di mana sih? Sorry telat. Aduh, rempong gue di rumah. Kenapa? Anak gue, si Lara sama Cia, aduh gue itu ya berantem dulu, aduh ampun Sih. deh. Rebutan. Kalau Saingan rebutan siapa ketat. yang ngalah? Akhirnya sih ujung-ujungnya yang ngalah kakaknya. Bukan, kalau udah punya adik gitu nggak sih? Karissa dari tadi lagi cerita. Kenapa? Quenzi ini sama sekali nggak mau berbagi. Kan lo lihat waktu pertama kali kita kumpul kan, cuman Lihat boleh banget. nggak makannya dikasih dia tuh no. Sampai teriak kenceng banget. Kalau buat tuh solusinya ya emang kita harus banyak membawa anak-anak kita nih keluar buat makanya sekolah PAUD itu usia dini itu penting sekali buat apa? Supaya anak kita yang biasa di rumah main sama kita orang tua, sama tantenya, mungkin sama mbaknya di rumah, terbiasa untuk berinteraksi dengan anak seumurannya dia gitu. Aku pernah nih pemirsa browsing, iseng-iseng nyari gimana sih solusi supaya anak tuh mau sharing, supaya anak tuh mau berbagi. Nah, di artikel yang aku baca ini, salah satunya mereka memberikan beberapa poin. Misalnya nih, yang pertama, main dengan teman seumuran. Jadi dia ngerti, oh main bareng-bareng, harus sharing mainan bareng-bareng. Poin yang kedua adalah dengan memberi contoh supaya Quenzi tuh lihat, misalnya memberikan permen ataupun kue kepada seluruh anggota keluarga. Jadi Quenzi tuh lihat, oke, memberikan kue semua satu persatu secara adil. Jadi dia ngerti. Terus yang ketiga, memberikan mainan setumpuk. Jadi misalnya ada mainan banyak kita tumpuk semua jadi satu, main bareng-bareng. Jadi dia lihat, oh mainan ini adalah mainan bersama. Jadi mainan sharing secara gantian. Terus yang berikutnya kita juga harus memberikan perintah dengan jelas. Misalnya lagi main ayunan, harus bilang, abis ini main ayunannya gantian ya. Jadi dia ngerti kalau ayunan itu bukan punya dia, tapi harus main bareng-bareng, harus main bersama. Anak gue nih dua tadi gue sampai ribet banget ya. Masalah nggak usah ini deh, nggak usah makanan. Masalah posisi duduk doang. Posisi duduk, ini posisi duduk dia. Ya adiknya tuh selalu mau kalau kakaknya duduk sini dia yang dudukin. Jadi ini lagi nggak fair banget posisinya. Iya, Oke, kan? kakaknya selalu ngalah. Iya. Tapi gue malah takut deh. Menurut anak gue juga gitu, kakaknya yang ngalah. Itu makanya tadi yang gue bilang, akhirnya lama-lama kasihan sama kakaknya dong. Kasihan, dan Iya. kalau gue malah merasa kakaknya perlu ini, jadi perlu apa ya? Dia perlu pertahanan yang lebih kuat juga, karena kan takutnya di dunia sosialisasi dia di luar dari rumah, kalau sama dia yang ngalah terus, oke, gue takut ke bawah-bawah, nanti di teman-teman, di lingkungan teman-teman dia juga jadi terlalu menjadi anak yang terlalu Iya aja gitu iya ya. aja, lah aja. Terus sama dia gitu, komenannya diambil,
ini, atau kadang-kadang adiknya baru bilang aku mau, kayak tadi aku maunya duduk situ, kakaknya langsung geser. Alana selalu ngalah sama adiknya, jadi mungkin karena dia awalnya sih sering berdebat yang sampai ya lumayan mempertahankan ini ya masing-masing maunya. Cuman sekarang mungkin karena Alana kayak capek deh berantem terus, atau dia sering menghindari berantem itu, jadi sering kali baru akan terjadi perselisihan Alana langsung yang kayak menyelesaikan dengan yang ya udah deh. Nah kalau anak kita kan karena adik kakak kan kayaknya biasa banget kan kalau adik kakak tuh berantem dan si kakak itu biasanya ngalah kan. Misalnya gini, ini ada gula ada banyak nih gitu, ada 2 kan, jadi bisa satu-satu. Nah dia tuh nggak mau, dia akan ngambil apa yang diambil sama kakaknya. Sebelum kakaknya milih dia nggak akan milih. Jadi dia akan nunggu kakaknya kayak ambil ini, terjadi aku yang di tangan Alana. Jadi Terus Lananya gimana? nah itu dia dikasih aja gitu sama Lana, Lana tuh ngalah. Apapun itu nggak pernah ada berantem dulu. Hah? Ada berantem dulu. Berantem baju gitu, baju warna bunganya beda nih. Gila, Satu dia padahal minta baju pakai udah yang sama. sama. Padahal baju udah sama ya semuanya. Sama, tapi kalau ada misalnya bunga satu biru satu ungu, masalah tuh. Ya Dia mau baju yang bunganya, yang warnanya yang dipakai sama Alana. Dan itu terjadi setiap hari. Aduh pusing gue. Sebenarnya sih mungkin adik kakak wajar berantem. Cuman mungkin di faktor lain itu kita melihat mungkin adik kakak ini jaraknya terlalu dekat. Terus yang kedua mempunyai minat dan hobi yang sama. Jadi sama-sama suka barang, misalnya suka baju dengan bunga. Misalnya dia maunya warna pink, satunya ada warna biru. Si adik maunya sama-sama pink, berantem lah. Jadi memang mempunyai minat dan hobi yang sama. Nah, aku lagi ajarin justru gimana caranya, makanya aduh tadi gue ajarin enggak, kalau kamu mau itu kamu harus skip, sama kamu mau itu kamu harus bilang aku masih mau ini, aku mau duduk di sini, kamu di sebelah aku. Jadi menurut gue dia harus punya solusi juga loh. Iya, Jadi itu gimana ya, bingung gue. Tapi kalau aku saya mau nemuin solusinya. Karena apa? Setiap ada masalah pasti langsung ngobrol sama temen yang psikolog, ngobrol sharing sama temen yang udah punya anak lebih besar, atau enggak browsing. Nah, kalau yang aku dapetin dari browsing dan ngobrol-ngobrol itu adalah pertama gini. Jadi ketika anak mulai berantem itu jangan buru-buru dipisahin. Karena biarkan dulu anak-anak ini terbiasa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi nggak selalu ada mamah yang nolongin. Kalau masih berantem dua-duanya tidak akan mendapatkan ini. Jadi biar mereka berkompromi berdua. Tapi ternyata ada problem juga yang bisa kita temukan ketika si kakak ini gampang sekali Nah kalau gue kemarin gue sempat browsing karena capek setiap hari denger mereka berantem, dan gue akhirnya beliin kayak misalnya gadget, mereka mau main yang sama, gue udah beliin cuman casingnya beda, satu pink satu ungu, biar tahu kalau ada yang rusak siapa yang rusakin. Tetap nggak ngaruh, akhirnya gue copot casingnya pun mereka tahu gitu mana yang punya siapa, iseng aja tetap gitu kan. Jadi gue udah nemuin solusinya. Jadi kalau anak itu berantem rebutan satu hal, pertama kita biarin dulu. Biar mereka bisa mempertahankan diri dulu. Kita lihat yang gedenya seperti apa. Biasanya gue biarin, gue liatin dulu. Abis gitu gue lihat. Kalau emang udah mulai nih, kalau kalah tuh hobi banget jambak. Jadi kalau udah mulai main fisik, udah mulai si Bel udah nggak bisa berbuat apa-apa karena dia nggak akan ngelawan adiknya. Baru gue turun tangan di sana. Jadi pertama kita biarin dulu. Kedua, kalau udah keterlaluan banget mereka rebutan yang nggak bisa ini, biasanya gue ambil barangnya. Apa yang jadi misalnya apa, remote TV, mereka lagi nonton TV rebutan mau apa gitu kan, gue ambil aja dulu remote TV-nya. Kalau masih berantem dua-duanya tidak akan mendapatkan ini. Jadi biar mereka berkompromi berdua. Daripada nggak dapat sama sekali, mendingan salah satu harus ngalah dong. Nah itu ujung-ujungnya masalah itu selesai, berantemnya itu selesai gara-gara kakaknya ngalah terus. Jadi kakaknya selalu mengalah karena dia kayaknya malas untuk ribut sama adiknya. Dan tapi ternyata ada problem juga yang bisa kita temukan ketika si kakak ini gampang sekali mengalah. Karena ketika nanti dia keluar dari rumah, dia akan bertemu dengan orang-orang yang kalau dia punya mental yang terbiasa mengalah, terbiasa ya udah aja gitu, takutnya dia bisa dimanfaatin orang, dia tidak terbiasa mempertahankan apa yang dia miliki. Kita juga harus ngajarin ke anak kita untuk berkata tidak. Ketika dia tahu bahwa dia benar, makanya tadi yang gue bilang, kita tarik lagi perkaranya, siapa yang pegang duluan. Kalau emang kakaknya yang pegang duluan, dia harus bisa bilang tidak ke adiknya dan dia mempertahankan itu gitu. Nah, aku mesti pikirin gimana caranya ya, Alana tuh mulai sekarang aku udah harus mulai terapin kebiasaan dia yang mengalah itu supaya dia tuh lebih berani untuk mempertahankan apa yang dia mau, pendapat dia, berani untuk mengatakan enggak, karena kadang mengatakan enggak itu penting sekali. Jadi dia harus ngajarin kepada anak
ngungkapin sebenarnya apa yang dia mau ya. Iya, enggak gitu. Harus berani ngomong enggak gitu ya. Berani berbicara, berani bersikap gitu maksudnya ya. Gue mau nanya soal ini deh. Apa? Sarapan pagi buat anak. Lo membiasakan anak lo untuk sarapan apa enggak? Karena gue pernah baca sarapan tuh pentingnya luar biasa sekali buat konsentrasi anak kan. Penting. Cuman gue masuk sekolah jam 8 pagi, dia bangun setengah 7 pagi, dan kayaknya nggak sempat untuk makan, jadi buru-buru banget. Sebenarnya pemirsa, sarapan ini adalah penting banget. Karena anak kita itu kan semalaman nggak makan. Terakhir itu makan malam. Setelah itu mereka tidur. Bangun tidur yang pasti perutnya kosong dong. Nah, mereka tuh mau ke sekolah, mau mendengarkan guru. Kalau mereka nggak sarapan, mereka tidak akan fokus dan tidak akan konsentrasi penuh untuk bisa mendapatkan apa yang guru sampaikan kepada mereka. Anak gue sarapan sih, cuman tadi gue jadi kepikiran gara-gara lo bilang untuk fokus dan pertahanan tubuh dia. Anak gue sarapan, cuma waktu sekolahnya belum masuk pagi sekarang masuk jam 8. Gue kasih sarapan tuh sarapan besar seperti menu makan siangnya, nasi, sayur, lauk. Iya, tapi nyampe sekolah selalu telat satu sesi. Ya kalau masih awal-awal masuk gue biarin deh. Tapi sekarang bisa, makin gede iya, begitu sekarang sekolahnya udah makin mulai TKA, ya udah harus on time di sekolah. Karena dia selalu ketinggalan satu sesi, jadi gue ganti sarapannya sama yang ringan-ringan. Kalau nggak roti, sereal. Roti pun juga nggak boleh terlalu sering, buru-buru sampai setiap hari. Praktis sih sebenarnya ya. Apa yang penting udah sarapan kan, lu isi perut nggak ya? Ya sebenarnya tuh ada faktor-faktor dari makanan itu yang harus kita perhatikan juga pada saat anak sarapan. Yang pasti harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, protein mulai terus. dan yang pasti ada seratnya juga. Kalau 3 gizi ini terpenuhi, maka anak kita pasti akan terjaga staminanya dan juga imunitas tubuhnya. Makanya di sekolah pasti akan konsen dan pasti akan dapat mencerna apa yang guru berikan dengan baik. Nah, ini pas denger Karissa ngomong nih, aduh, aku jadi kepikiran, aku berasa salah banget selama ini. Nah, jadi sayurnya kita campurkan ke dalam sini. Di dalam sini adonannya, ini udah ada ayam, wortel, bayam, semua itu yang udah dihaluskan. Ya sebenarnya tuh ada faktor-faktor dari makanan itu yang harus kita perhatikan juga pada saat anak sarapan. Yang pasti harus ada karbohidratnya dan yang pasti ada seratnya juga. Kita cuma dapat satu sih. Jadi 3 faktor itu harus terpenuhi di dalam sarapan anak. Susu aja kayak nggak cukup dong berarti. Nggak cukup. Harus yang lebih berat. Waktu sarapan pagi tuh sempit, anak-anak harus sekolah. Jadi aku cari yang sepraktis mungkin. Aku pikir dengan selama ini aku ngasih susu atau hanya dengan sereal itu cukup. Ternyata enggak, ternyata itu hanya mencukupi sebagian kecil dari kebutuhan nutrisi yang anak butuhkan untuk sarapan pagi. Oh iya, kalau lo bilang tadi kan harus ada protein, karbohidrat, sama seratnya kan. Gue juga bukan tipe orang soalnya yang bisa pagi-pagi gue makan nasi dengan sayur sama lauk. Kayaknya itu berat banget, gimana dong ya? Tapi kan lo bisa akalin. Ini sih gue ngobrol sama ahli gizi gue ya. Kan kebetulan teman gue ada yang ahli gizi. Jadi gue ngobrol sebaiknya kalau anak sarapan tuh apa sih? Karena kan udah semalaman perut dia kosong tuh. Terus udah gitu kan dia masuk sekolah. Yang bahayanya itu kalau dia nggak sarapan adalah pada saat dia di sekolah dia tidak bisa menerima guru ngomong apa. Nggak konsen, akhirnya nggak fokus pelajaran, akhirnya jadi nggak masuk karena ngerasa kayak aduh lapar gitu kan. Jadi sebenarnya sarapan pagi itu sangat penting dan aku harus merubah pola sarapan pagi anak aku. Kembali ke seperti waktu mereka masih bayi-bayi, sebelum mereka sekolah dengan sarapan pagi yang full, yaitu memang harus ada karbohidrat, protein, mineral, serat, vitamin, semuanya harus lengkap. Jadi solusinya kita kasih apa? Nah, solusinya lo bisa bikin misalnya sandwich pagi-pagi. Oh iya. Sandwich itu kan roti, bisa lo bikinin pakai dalamnya pakai telur, pakai selada, pakai tomat, pakai timun. Oke. Dia karbohidrat ya, sama daging atau sama tuna gitu kan. Jadi kan itu kan karbohidratnya ada dari roti, seratnya ada dari sayuran, sama satu lagi proteinnya ada dari telur. Dan itu apa ya, kare? Atau misalnya kayak kroket. Nah, yang lebih nggak berat. Kroket atau bitter balen. Tapi kalau bisa sih menurut gue ya lo tetap bikin sendiri ya. Bukan nugget-nuggetan tuh bikin sendiri ya? Bikin. Gue selama ini selalu beli soalnya. Karena kan kalau beli yang pasti kita nggak tahu dalamnya sebenarnya apa isinya. Dan Tergantung kedua, lagi rajin apa enggak. yang kedua ada bahan pengawetnya. Iya sih. Kalau bisa menghindari. Emang bahan gampang ya pengawet bikin nugget gitu? Gampang banget, tinggal ikan. Misalnya ikan apa yang lo mau, bisa ikan kakap atau ikan dori atau ikan apa aja sebenarnya bisa.
tinggal lo rebus tuh ikan, terus lo bikin pakai tepung. Jadi misalnya lo sedia udah tepung terigu, Kita bisa kasih sayur juga ya? bisa kasih sayur dalamnya, bisa si ikan itu pakai sayur. Udah kan itu udah jadi tuh, lo frozen kan, taruh di freezer. Besoknya tinggal digoreng. Dan mereka tinggal Pagi-pagi ngemil itu buat tinggal sarapan. ngemil, Itu bisa makan ceria pakai banget. nasi, ya. bisa makan pakai Sama roti. iya, lebih ringan ya tadi kayak ada kroket apa aja tadi bitterball kan yang kita bisa taruh apa Dalamnya bisa Daging ikan, ada, bisa daging, ya. atau bisa ayam juga sayur bisa, ada, sayuran juga karbonya bisa. kan tambahan dasar ya kan karbo. Iya ya, coba sedikit kreatif dari dulu rajin browsing. Ternyata bisa sesimpel kita bikin nugget. Atau misalnya yang lebih praktis lagi, bisa bikin kayak cuman telur, misalnya Oke. telur didadar, tapi isinya lo potongin kayak misalnya brokoli, chop kecil-kecil sama wortel, udah dimasukin ke dalam telurnya, udah tinggal goreng aja. Oke. Makan dia tuh pakai nasi, telur sama kecap. Seneng banget bisa punya sahabat-sahabat sama-sama ibu muda. Kita mengcompare kamu menerapkan apa sama anak, ngasih apa ke anak, dan itu juga bisa kita terapin juga ke anak kita. Jadi penting sekali buat semua ibu kita saling berbagi, kita tambah pengetahuan terus, kita juga rajin browsing. Jadi itu apa ya? Jadi itu bisa membuat kita makin terampil juga untuk ngadepin anak-anak kita. Karena ini hari ini kita punya masalah ini nih, besok masalahnya udah beda lagi, dan setiap hari pasti ada hal-hal baru yang akan kita temukan dengan anak-anak kita. Nah, itulah tantangannya dan luar biasanya untuk kita sebagai seorang ibu. Setelah sharing sama Zaskia dan Karissa, aku jadi sedikit lega sekarang dan tahu apa yang harus aku lakuin ketika Lana dan Cia berantem lagi, dan gimana caranya ngajarin kepada Lana agar berani bersikap sehingga nggak selalu menjadi orang yang mengalah. Dan aku baru tahu juga nih, kalau sarapan itu ternyata penting banget untuk anak-anak. Nggak hanya dapat meningkatkan konsentrasi, tetapi juga membantu mempertajam ingatan anak saat belajar. Jadi, mulai sekarang, aku akan buatin sarapan pagi untuk anak-anakku setiap hari. Mau bikin nugget sayur buat anak-anak. Kenapa nugget sayur? Karena di dalamnya nggak cuma ada proteinnya aja, tapi juga ada serat. Nah, jadi sayurnya kita campurkan ke dalam sini. Di dalam sini adonannya, ini udah ada ayam, wortel, bayam, semua itu yang udah dihaluskan. Lalu kita campurkan semua adonan itu dengan santan, telur, garam, terus gula, dan juga sedikit tepung sagu untuk mengentalkan. Nanti diaduk semua kayak begini hingga semuanya merata dan halus. Tuh, diaduk. Setelah itu kita tuang ke dalam loyang. Buat yang ingin menambahkan sayur lebih banyak agar lebih banyak seratnya juga bisa. Lalu kita cetak. Seperti pagi ini aku buatin sarapan yang simple dan mudah dibawa. Jadi walaupun gak bisa dimakan di rumah, mereka bisa makan saat di mobil atau di sekolah. Jadi gak ada alasan untuk gak sarapan dengan nutrisi yang full. Seneng deh lihat anak-anak aku begini sambil makan makanan buatan aku.